Selamat menonton video di Abdi Guru Channel. Semoga sahabat Abdi terinspirasi untuk selalu bersyukur dan terus berkarya dalam video ini. 2024 ini imam dan khotibnya Bapak Ustadz Dharma Ami Fauzi LC.
Himbauan sedikit bagi jamaah yang masih ada di luar atau yang sedang menuju ke musola ini untuk menegakkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam musola. Karena sesuai jadwal kita akan laksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha tepat 6.30. Satu kas MNI sampai dengan pertengahan Juni 2024 ini berjumlah 6.966.246 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para jamaah MNI dan juga ibu-ibu lingkungan RW 25 di bawah koordinasi Ibu Rita yang setiap tahunnya menyiapkan konsumsi dalam kegiatan Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan para ibu-ibu lingkungan RW 25 dengan ganjaran yang terbaik. Akhir kata, kami pengurus memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tingkah laku maupun perbuatan serta terdapat kekurangan di sana sini dalam pelayanan. Terima kasih atas perhatiannya dan kepada Ustaz dan Mbak Ami Fauzi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqal maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'ala al-ardi man istata'a ilaihi sabila. Wa qala 'aidan inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Salat Idul Adha insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di bulan yang berkah ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam artian at-tasdiqul jazimu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya atas ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasdiqul qalbi wa iqrarul bil lisani wa amalul bil arkan. Kita meyakini dengan hati, mengungkapkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Kemudian campur dengan artian imtithalul awamirillah
wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan. Kita melakukan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, menjauhi atas apa yang telah Allah larang, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, zahiran wa batinan, dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia, dipuji maupun tidak dipuji oleh manusia. Kita masih senantiasa melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi atas apa yang telah Allah larang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan merenungi kalimat takbir dan tahmid, betapa kecilnya kita, betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya di hari yang luar biasa ini, marilah kita kikis kesombongan dalam diri kita, keserakahan dalam diri kita. Sungguh semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha kekal. Berkumpulnya kita melaksanakan sholat Idul Adha, berkumpulnya umat Islam pada hari ini, seraya mengingatkan kita pada hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari di mana harta yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang tidak akan memberikan manfaat kepada kita sama sekali, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang senantiasa diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini adanya perayaan Idul Adha atau Idul Kurban tidak terlepas dari kisah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada begitu hikmah dan pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengetahui Nabi Ibrahim amatlah sangat soleh, amat sabar, penantian panjang yang luar biasa, perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bermunajat dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satu hajatnya dihadirkan keturunan. Namun alangkah luar biasanya ketika hadir Nabi Ismail alaihissalam di tengah-tengah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menguji. Di saat Ismail ada di tengah-tengah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan segala hajatnya Nabi Ibrahim. Allah uji, masihkah besar cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hajatnya yaitu Nabi Ismail ada di tengah-tengah kehidupannya. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim bermimpi, yang mana mimpi Nabi adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sedang bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan untuk menyembelih apa yang telah ia inginkan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan keimanan yang ditanamkan dalam dirinya, dengan kesolehan yang ditanamkan kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada Nabi Ismail alaihissalam, apa pendapatmu wahai anakku? Luar biasanya Nabi Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan olehmu ya Allah, ya Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Allah mendapatkanku bersama orang-orang yang sabar. Kita bisa melihat begitu besarnya pengorbanan yang ditanamkan dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah maha cemburu. Allah tidak ingin ketika kita diijabah atas segala apa yang telah kita inginkan, malah mengurangi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti terputusnya doa kita kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sedikit pun hilangnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit pun hilangnya ketaatan
ketaatan dan kesabaran atas segala perintah yang Allah tentukan. Terkadang kita ketika hajat kita juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membutuhkan segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, begitu khususnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang kita lupa ketika hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwasanya yang namanya pengorbanan butuh dengan keikhlasan, butuh dengan keridhaan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah taala. Ikhlas karena Allah taala. Mencari ridha Allah amatlah penting bagi kita. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan sampai detik ini, kalau ibadah yang kita lakukan untuk mendapatkan validasi di tengah-tengah masyarakat, untuk mendapatkan gelar kita sebagai orang yang saleh, untuk dianggap menjadi orang alim, alangkah ruginya kita. Karena pada hakikatnya ialah rezeki yang paling sempurna ialah ridha Rabbil Alamin, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar memberikan contoh kepada kita betapa luar biasanya menanamkan keikhlasan setiap pengorbanan. Kemudian yang ketiga, hikmah dalam Idul Kurban yang kita rayakan pada hari ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan nilai-nilai sosial kepada kita. Islam mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikis sedikit demi sedikit keserakahan yang ada dalam diri kita, mengikis sedikit demi sedikit kesombongan, merasa memiliki atas apa yang telah Allah titipkan. Setiap kita adalah Ibrahim. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismail kita mungkin adalah harta kita. Ismail kita mungkin adalah jabatan kita. Ismail kita mungkin adalah ilmu kita. Ismail kita mungkin adalah sesuatu yang amat kita cintai, yang amat kita sayangi, yang amat kita pertahankan di dunia ini. Tapi lihatlah, Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh Ismail. Allah hanya meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membunuh sifat kepemilikan terhadap Ismail. Karena pada hakikatnya Allah lah pemilik segala sesuatu, dan seluruh yang kita miliki pada hari ini tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal yang kita miliki pada hari ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesolehan Nabi Ibrahim, menanamkan keikhlasan Nabi Ismail dalam diri kita, dan kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat walladzi bainana wa bainahum khairan wa lana wa anta khairur rahimin. Allahumma
وتصف عنا همومنا وهمومنا وتحسن مرادنا وتبلغ مقاصدنا وتقضي حاجاتنا يا الله وتقضي حاجاتنا يا الله وتقضي حاجاتنا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله اللهم انصر وارحم أمة المسلمين في فلسطين اللهم انصر وارحم أمة المسلمين في إندونيسيا اللهم انصر وارحم أمة المسلمين في كل العالم اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور الإحسان ونور قلوبنا بنور القرآن العظيم ونور قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الحكمة وأبواب الصحة وأبواب التوبة وأبواب المغفرة وأبواب القوة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا الله يا أرحم الراحمين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayo.